1D Agroteknologi. Jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang materi evolusi hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup yang ada di bumi akan mengalami perubahan sosial budaya secara lambat dan berubah secara perlahan-lahan. Itu yang disebut sebagai evolusi. Biasanya, hal-hal perubahan yang terjadi berlangsung sejak masa prasejarah, bertahan tanpa disadari dan direncanakan terlebih dahulu. Evolusi merupakan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Arti evolusi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan atau pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Secara harfiah dapat diartikan sebagai perubahan perlahan-lahan. Pada situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, evolusi biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Materi pertama yang akan kita bahas adalah evolusi kuda. Kuda atau Equus caballus adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan ternak yang penting secara ekonomis dan telah memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama 1000 tahun. Berikut adalah gambaran dari evolusi kuda dari tahun ke tahun. Evolusi kuda menjelaskan nenek moyang filogeni dari kuda modern, yang pada mulanya berasal dari Hyracotherium yang seukuran anjing dan tinggal di hutan yang berevolusi seiring skala waktu geologi. Paleozoolog telah dapat mengumpulkan gambaran lengkap mengenai garis keturunan evolusi kuda modern, lebih lengkap daripada hewan-hewan yang lainnya. Kuda termasuk ke dalam ordo yang dikenal sebagai Perissodactyla atau hewan berkuku ganjil, yang semua anggotanya memiliki kaki berkuku serta jumlah jari yang ganjil pada tiap kakinya. Selain juga bibir atas yang mudah bergerak dan struktur gigi yang serupa. Ini artinya kuda memiliki leluhur yang sama dengan tapir dan badak. Perissodactyla pada awalnya mulai muncul pada masa Paleosen akhir. Kurang dari 10 juta tahun setelah peristiwa kepunahan Kapur Tersier, kelompok hewan ini tampak pada awalnya hanya hidup di hutan hujan. Namun, untuk tapir hanya sampai batas tertentu dan badak tetap ada yang hanya hidup di hutan tropis. Sementara kuda modern beradaptasi untuk hidup di tanah yang lebih kering, di kondisi iklim yang lebih keras yaitu di stepa. Spesies Equus lainnya beradaptasi pada beragam kondisi menengah. Moyang awal kuda modern berjalan dengan jari kaki yang melebar keluar, yang memudahkan mereka untuk berjalan di atas hamparan tanah yang lembut dan lembab di hutan purba. Ketika spesies rumput mulai muncul dan berkembang, para equid mulai berganti makanan dari dedaunan menjadi rerumputan, yang berujung pada gigi yang lebih kuat dan lebih awet. Pada saat yang sama, seiring mulai munculnya stepas, pada pendahulu kuda pun perlu memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk melarikan diri dari pemangsa. Ini diperoleh melalui pemanjangan anggota gerak dan terangkatnya beberapa jari dari tanah dalam suatu cara yang mengakibatkan berat tubuh secara perlahan dipindahkan kepada jari terkuat, yaitu jari ketiga. Evolusi dari memiliki jari-jari menjadi hanya kuku. Kuda dan zebra merupakan hewan yang unik karena merupakan satu-satunya hewan yang hanya memiliki satu jari pada tiap kaki. Tapi sebelumnya kaki mereka tidak seperti itu. Kuda awalnya kecil dan tinggal di hutan, dengan 4 jari pada kaki depan dan 3 bagian di belakang. Jari sisi mereka sangat penting dan membantu menahan berat badan mereka. Ketika habitat mereka beralih dari hutan menjadi padang rumput, tubuh kuda tumbuh lebih besar dan jari sisi kaki mereka mulai menyusut. Untuk mengimbangi beban tambahan, tulang jari tengah menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Perubahan ke satu jari kaki mungkin juga telah membuat mereka lebih mudah untuk berlari lebih jauh lagi dengan cepat. Penelitian meneliti fosil tulang kuda kuno dan menggunakan simulasi komputer untuk menentukan bagaimana struktur tulang menahan berat hewan.
Yang pertama ada Hyracotherium atau Eohippus. Giginya yang berjumlah 22 pasang dengan 3 gigi pada setiap sisi gigi seri, 1 taring, 4 gigi premolar, dan dengan 3 gigi geraham yang hanya terspesialisasi sedikit untuk menggiling makanan. Kaki depannya terdiri dari 4 jari dan 1 rudimen, sedangkan kaki belakang mempunyai 3 jari dan 2 jari rudimen. Ini adalah penampakan kuda Hyracotherium. Yang kedua ada Mesohippus. Mesohippus hidup pada zaman Oligosen. Jumlah jari pada setiap kaki Mesohippus menjadi 3 jari di setiap kakinya. Jari tengahnya juga lebih besar daripada jari-jari lain dan gigi geraham depan menyerupai gigi geraham belakang. Dan ini adalah contoh gambar dari Mesohippus. Selanjutnya ada Merychippus. Merychippus hidup pada zaman Miosen. Merychippus memiliki 3 jari pada kaki belakangnya dan 4 jari pada kaki depannya. Kaki Merychippus berkembang menjadi kaki yang panjang dan agak berbeda dengan kaki yang dimiliki kuda pada zaman sekarang. Mahkota geraham sudah tinggi menyerupai gerigi sehingga sudah menyesuaikan untuk makan rumput. Dan ini adalah contoh gambar dari kuda Merychippus. Selanjutnya ada Pliohippus. Pliohippus hidup pada zaman Pliosen. Leluhur kuda jenis ini mempunyai 1 jari atau 1 teracak pada tiap kakinya. Pliohippus merupakan hewan monodaktil atau hewan teracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Mahkota geraham lebih tinggi dan gigi makin kompleks. Berikut adalah contoh dari kuda Pliohippus. Nah, yang terakhir ada Ecuscabalus. Jari jemari pada nenek moyangnya telah berkurang jumlahnya sampai tinggal 1 jari di setiap kakinya, yang telah dilindungi oleh kuku yang sangat keras dan telah termodifikasi. Struktur kaki kuda zaman sekarang pun telah beradaptasi bukan hanya untuk hidup di padang rumput, tetapi juga untuk berlari dengan cepat. Jenis kaki ini membuat kuda dapat berlari dengan sangat cepat tanpa khawatir dan resiko terkilir. Dan ini dia contoh gambar dari kuda Ecuscabalus atau kuda modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah evolusi tumbuhan hijau.
Tumbuhan yang juga disebut sebagai tumbuhan atau tanaman hijau atau Viridiplantae adalah organisme eukariotik, multiseluler, dan berklorofil dari kingdom Plantae. Ketika kita melihat tumbuhan hijau seperti lumut, rumput, pohon buah, semak-semak, dan lain-lain. Analisis geokimia dan bukti fosil mengusulkan bahwa Cyanobacteria dan Protista muncul sekitar 1,2 miliar juta tahun yang lalu. Namun demikian, barulah pada 450 juta tahun yang lalu muncul tumbuhan kecil yang berevolusi dari ganggang hijau. Ganggang hijau adalah nenek moyang dari tumbuhan hijau yang dapat diketahui dari urutan DNA-nya. Akhirnya, pada 385 juta tahun yang lalu, pohon besar muncul dan menjadi hutan pertama. Tumbuhan darat adalah anggota dari Viridiplantae yang memperluas definisi lama dari tumbuhan dengan mengikutsertakan ganggang hijau akibat bukti-bukti tersebut. Sekarang, ada lebih dari 300.000 spesies tumbuhan. Dulu, ganggang hijau yang hidup di air laut berevolusi untuk bisa berkembang pada air tawar. Ganggang hijau air tawar inilah yang merupakan organisme yang menjadi nenek moyang tumbuhan darat atau Embryophyta. Dari lumut sampai tumbuhan berbunga atau berbiji tertutup atau Angiospermae. Ganggang hijau terpisah menjadi dua kelompok, yaitu Chlorophyta atau ganggang yang tidak mencapai darat dan Charophyta. Charophyta merupakan kerabat dari tumbuhan hijau. Tumbuhan darat lebih dekat kepada Charophyta daripada kelompok ganggang hijau yang lain karena urutan DNA ribosomnya. Dari berbagai anggota Charophyta, Orthocarales dan genus Coleochaete merupakan yang paling mirip dengan tumbuhan darat. Fitur-fitur dari anggota Charophyta yang masih ada pada tanaman darat saat ini adalah 1. Dinding sel selulosa dari Charophyta dan garis keturunan tumbuhan darat ditutupkan oleh kompleks penyusun selulosa yang sama. Charophyta juga memiliki mekanisme pembentukan dinding sel selama sitokinesis atau ditandai dengan perkembangan pragmoplas yang hampir identik dengan tanaman darat. Yang kedua ada sel-sel apikal Charophyta yang memproduksi sel yang memungkinkan filamen mereka untuk bertambah panjang. Pada ujungnya, sel-sel lain dapat membelah untuk menghasilkan struktur reproduksi. Yang ketiga ada plasenta atau sel khusus dari Charophyta, mengirim nutrisi dari sel-sel haploid dari generasi sebelumnya kepada zigot yang diploid. Keduanya, baik Charophyta dan tumbuhan darat, memelihara dan merawat zigot. Selanjutnya, ada perkembangan evolusi tumbuhan hijau. Tidak seperti nenek moyang air tawar mereka, kebanyakan tumbuhan darat hanya memiliki persediaan air yang terbatas. Sebagai adaptasi untuk hidup di darat, kebanyakan tumbuhan dilindungi dari desikasi, kecerunduman organisme untuk kehilangan air ke udara oleh bahan permukaan lilin yang disebut kutikula yang disekresikan ke permukaan yang terpapar udara. Kutikula ini relatif kedap air atau impermeable, sehingga mencegah tumbuhan kehilangan air. Namun, kutikula ini membatasi pertukaran gas penting untuk respirasi dan fotosintesis, sehingga organ lain seperti mulut kecil berkembang untuk mengatasi masalah ini. Difusi gas ke dalam dan keluar dari tumbuhan terjadi melalui bukaan mulut berukuran kecil yang disebut stomata, yang memungkinkan air untuk berdifusi keluar pada waktu yang sama. Ini merupakan tahapan dari pertumbuhan evolusi tumbuhan hijau. Yang pertama ada embryo protection atau perlindungan embrio yang terdiri dari lumut hati. Yang kedua ada pertumbuhan apikal yang terdiri dari lumut dan lumut tanduk. Selanjutnya ada jaringan pembuluh yang terdiri dari lumut gada atau paku kawat. Terus ada megapils yang terdiri dari pakis atau paku. Ada biji yang terdiri dari gymnospermae, dan yang terakhir ada bunga atau buah yang terdiri dari angiospermae. Nah, itu dia informasi tentang materi evolusi hewan dan tumbuhan yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you for watching.